Bayangkan, seorang menantu yang polos tiba-tiba terjebak dalam perhatian berlebih dari bapak mertuanya yang kaya raya. Awalnya terlihat wajar, tapi perlahan berubah jadi hubungan terlarang penuh rahasia. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa menyembunyikan semuanya sebelum akhirnya terbongkar di depan keluarga? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah menantu yang lugu yang dijebak mertuanya yang kaya. Beginilah ceritanya. Hari itu suasana rumah megah keluarga Surya begitu hening, hanya terdengar suara langkah kecil Rani yang baru saja resmi menjadi menantu di rumah itu. Sebagai perempuan polos dari keluarga sederhana, ia masih kikuk dengan suasana. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan yang luas, perabotan mewah yang membuatnya merasa seperti orang asing. Tangannya gemetar saat menyalami satu persatu anggota keluarga besar. Senyumnya kaku, rasa canggung begitu jelas di wajahnya. Namun semua itu berubah ketika tatapan Rani berhenti pada sosok yang duduk di kursi utama ruang tamu. Dialah Pak Surya, ayah mertuanya. Pria paruh baya dengan wajah teduh, sikap berwibawa, dan cara bicara yang tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rani tak mampu mengalihkan pandangan. Dadanya tiba-tiba berdebar, meski ia tak mengerti kenapa. "Selamat datang di keluarga ini, Rani," ucap Pak Surya dengan suara dalam yang penuh wibawa. Senyum tipisnya membuat Rani kian salah tingkah. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajah yang memerah. Saat itu, entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam pertamanya di rumah besar itu bukanlah ketenangan yang ia dapat, justru rasa gelisah yang semakin kuat. Tatapan Pak Surya tadi terus terbayang, seakan menempel di pikirannya. Dan dari sinilah, sebuah kisah rumit yang penuh rahasia, ketegangan, dan perasaan terlarang mulai perlahan terbentuk. Hari-hari pertama Rani di rumah besar itu tidak pernah benar-benar mudah. Sebagai menantu baru, ia harus belajar menyesuaikan diri dengan aturan keluarga yang terasa asing. Suaminya, Dani, hampir setiap hari sibuk bekerja di luar kota. Pagi buta berangkat, malam larut baru pulang, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Rani seringkali hanya sendirian di rumah besar itu, ditemani kesunyian dan tatapan para asisten rumah tangga yang masih asing baginya. Di tengah rasa sepi itu, justru Pak Surya yang paling sering hadir. Hampir setiap pagi, Rani selalu menemukan pria parubaya itu duduk di teras, membaca koran dengan segelas kopi. Suaranya tenang setiap kali menyapa. "Pagi, Rani. Sudah sarapan?" Pertanyaan sederhana yang membuat Rani merasa diperhatikan. Ia menunduk, mencoba menjawab singkat. Namun ada getaran aneh di dadanya setiap kali mendengar suara itu. Hari demi hari, perhatian kecil dari Pak Surya semakin terasa. Saat Rani kesulitan dengan urusan rumah, Pak Surya tak segan membantu atau sekadar memberi saran. "Kamu jangan sungkan, anggap saja rumah ini milikmu juga," katanya sambil tersenyum. Rani terdiam, menelan ludah, berusaha menepis perasaan yang mulai tumbuh. Namun diam-diam, Rani mulai membandingkan sikap ayah mertuanya dengan suaminya sendiri. Dani jarang ada, bahkan jarang bertanya kabar. Sementara Pak Surya, meski hanya dengan kalimat singkat, mampu membuat hatinya merasa hangat. Ia tahu perasaan itu salah, tapi entah kenapa semakin hari justru makin sulit dihindari. Dan tanpa ia sadari, kedekatan kecil itu sedang membawanya masuk ke dalam sebuah rahasia besar, yang kelak bisa mengguncang seluruh keluarga. Sore itu langit mendung, awan gelap menggantung di atas rumah besar keluarga Surya. Rani sedang duduk di ruang keluarga, mencoba mengisi waktunya dengan membaca majalah, ketika hujan deras tiba-tiba turun. Suara petir menggelegar, membuatnya kaget dan memeluk bantal erat-erat. Sejak kecil, Rani memang takut gelap dan suara petir. Belum lama kemudian, aliran listrik padam. Seluruh rumah langsung gelap gulita. Hanya suara hujan deras dan angin kencang yang terdengar. Panik, Rani berdiri terburu-buru. Nafasnya tersengal, matanya mencari cahaya. Tanpa sadar, langkahnya mengarah ke ruang kerja yang ada di ujung lorong. Di sanalah ia melihat cahaya lilin yang berkelip samar.
Pak Surya berdiri di sana, sedang menyalakan lilin di meja kerjanya. Tatapannya menoleh ke arah Rani yang tampak ketakutan. "Kamu takut gelap ya?" tanyanya pelan. Suaranya begitu tenang. Rani hanya mengangguk cepat. Matanya menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Pak Surya mendekat, membawa lilin itu, lalu meletakkannya di meja dekat Rani. Wajah pria parubaya itu tampak jelas dalam cahaya redup lilin. Garis wajahnya tegas, sorot matanya tajam tapi menenangkan. Jantung Rani berdetak tak karuan, tubuhnya kaku, seolah terperangkap dalam suasana yang sulit dijelaskan. Mereka berdua terdiam cukup lama. Hanya suara hujan deras yang memecah kesunyian. Rani berusaha mengalihkan pandangan, tapi justru merasa semakin gugup. Pak Surya tersenyum samar, seolah bisa membaca isi hatinya. Malam itu, meski listrik akhirnya menyala kembali, perasaan aneh itu tak ikut padam. Justru semakin terang di hati Rani. Dan ia mulai sadar, ada sesuatu yang berbahaya sedang tumbuh di antara dirinya dan sang mertua. Makan malam di rumah besar keluarga Surya selalu terasa formal. Meja panjang dengan piring porselen rapi, suara sendok dan garpu beradu menjadi musik utama di ruang itu. Malam itu, seluruh keluarga duduk bersama. Dani, suami Rani, asyik dengan ponselnya. Ibunya sibuk membicarakan rencana arisan. Sementara Rani hanya diam, menyuap makanan perlahan, berusaha menyesuaikan diri. Tapi ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Setiap kali ia mencoba menatap sekilas, sorot mata Pak Surya selalu bertemu dengan matanya. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak tajam, tidak juga lembut, tapi cukup membuat Rani buru-buru menunduk. Pipinya terasa panas, tangannya gemetar saat memegang sendok. Sesekali, tanpa sadar, Rani kembali mencuri pandang. Dan lagi-lagi, tatapan itu bertemu. Kali ini Pak Surya tersenyum tipis. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuat Rani salah tingkah. Ia segera meraih gelas air, mencoba menenangkan diri. Degup jantungnya begitu keras, seolah semua orang di meja bisa mendengar. Dani tidak memperhatikan. Ia terlalu sibuk membalas pesan di ponselnya. Tapi entah bagaimana, Rani merasa seolah ada rahasia yang hanya dirinya dan Pak Surya pahami. Suasana makan malam yang seharusnya hangat, justru berubah jadi penuh ketegangan. Rani mulai takut. Ia sadar, kalau terus begini, cepat atau lambat akan ada yang menyadari. Namun, di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang justru menunggu tatapan itu lagi. Dan semakin ia mencoba menghindar, semakin sulit rasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rani menyadari, hubungan mereka tidak lagi sekadar antara menantu dan mertua. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik diam dan pandangan singkat itu. Sesuatu yang bisa menjadi awal dari masalah besar. Pagi itu matahari bersinar terik. Halaman rumah besar tampak lengang. Rani sibuk menjemur pakaian di belakang. Bajunya sederhana, rambut diikat seadanya. Keringat membasahi keningnya. Tapi ia tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan. Saat itulah langkah berat terdengar mendekat. Pak Surya muncul sambil membawa 2 cangkir kopi. "Kamu kuat juga ya, ngurus semua sendiri," katanya tenang sambil menyerahkan secangkir kopi. Rani sempat kaget, buru-buru menyeka keringat di wajahnya. "Saya, nggak enak, Pak, ini kan seharusnya tugas asisten rumah," jawabnya terbata. Pak Surya tersenyum, matanya menatap Rani tanpa berkedip. "Kamu jangan sungkan, kamu bagian dari keluarga ini. Lagi pula, saya senang lihat kamu rajin." Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat jantung Rani berdetak lebih kencang. Ia salah tingkah, tangannya gemetar saat menerima cangkir. Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara burung di kejauhan. Rani mencoba mengalihkan pandangan, tapi ia bisa merasakan tatapan Pak Surya yang terus melekat. Hatinya berdebar, bercampur antara senang dan takut. Ia tahu seharusnya tak boleh merasa begitu, tapi tubuhnya seolah tak mau mendengar logika. Hari itu, kopi yang seharusnya hangat justru terasa menegangkan. Dan sejak momen itu, Rani sadar, menjaga jarak dengan Pak Surya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Malam-malam Rani tak lagi sama. Ia sering terbangun, menatap langit-langit kamar dengan hati gelisah. Bayangan wajah Pak Surya selalu muncul. Senyumnya, tatapannya, bahkan cara bicaranya yang tenang. Semua itu membuat Rani merasa bersalah.
seolah ia sedang berkhianat pada suaminya. Dani, suaminya, semakin sibuk dengan pekerjaannya. Pulang larut, kadang langsung tidur tanpa sempat berbincang. Bahkan sekadar bertanya, "Kamu capek nggak hari ini?" pun jarang terdengar. Rani mencoba memaklumi, tapi hatinya tetap terasa kosong. Kekosongan itu, tanpa ia sadari, perlahan diisi oleh perhatian kecil dari Pak Surya. Setiap kali mendengar suara langkah Pak Surya di lorong, tubuh Rani langsung tegang. Setiap sapaan singkatnya, "Sudah makan?" atau "Kamu baik-baik saja?" terasa lebih berarti dibanding 1000 kata dari suaminya. Rani membenci perasaan itu, tapi juga tak mampu menolaknya. Di depan orang lain, ia berusaha biasa saja. Tapi di dalam kamar, hatinya seperti medan perang. Antara rasa bersalah sebagai istri, dan getaran aneh yang selalu muncul ketika berdekatan dengan mertuanya. Rani mulai sadar, yang ia hadapi bukan lagi sekadar rasa kagum. Ini lebih dalam, lebih berbahaya. Dan kalau ia tidak bisa menghentikannya, suatu hari perasaan itu bisa menghancurkan segalanya. Hari itu Rani duduk di kamarnya, wajahnya murung. Ia baru saja mendapat kabar buruk. Uang tabungannya terkuras untuk biaya rumah sakit ibunya di kampung. Ia bingung harus mencari kemana. Sementara suaminya tak pernah peduli dengan urusan keluarga kecilnya sendiri. Dani selalu berdalih sibuk kerja, dan kalaupun dimintai bantuan, jawabannya selalu sama, "Nanti saja, jangan sekarang." Air mata Rani menetes tanpa ia sadari. Ia merasa sendirian. Namun tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. Saat dibuka, Pak Surya berdiri di sana, membawa amplop coklat. "Aku dengar ibumu sakit," ucapnya pelan. "Ini ada sedikit untuk bantu. Jangan bilang siapa-siapa, anggap saja dari orang tua untuk anaknya." Rani terdiam, tak mampu berkata-kata. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Hatinya terhimpit rasa bersalah sekaligus terharu. Ia tahu seharusnya menolak, tapi kondisi ibunya benar-benar butuh bantuan. Pak Surya menatapnya dalam, ada ketulusan sekaligus sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kamu jangan mikir macam-macam, aku cuma nggak mau lihat kamu susah," katanya. Tapi justru kalimat itulah yang membuat Rani makin bimbang. Malam itu, Rani menangis lebih lama dari biasanya. Bukan hanya karena ibunya sakit, tapi juga karena perasaannya semakin kacau. Ia mulai merasa berhutang budi kepada mertuanya. Dan semakin ia merasa berhutang, semakin sulit ia menjaga jarak. Perhatian itu memang menyelamatkan, tapi sekaligus membuat Rani semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak seharusnya. Beberapa hari setelah menerima bantuan dari Pak Surya, tubuh Rani tiba-tiba melemah. Sejak pagi ia merasa pusing, tenggorokannya perih, dan badannya panas. Ia mencoba bertahan, tapi menjelang malam, kondisinya makin parah. Dani, seperti biasa, tidak ada di rumah. Teleponnya tidak diangkat. Rani hanya bisa meringkuk di kamar, menahan demam yang semakin tinggi. Di tengah kepanikannya, pintu kamar diketuk pelan. "Rani, kamu sakit ya?" Suara itu terdengar begitu familiar. Pak Surya masuk membawa air hangat dan handuk kecil. Wajahnya tampak cemas. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping ranjang, lalu perlahan menyeka keringat di dahi Rani. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Sentuhan tangan Pak Surya terasa hangat, berbeda dengan dinginnya sikap Dani yang akhir-akhir ini semakin jauh. "Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan," ucap Pak Surya lembut. Nada suaranya membuat hati Rani bergetar, lebih dari sekadar perhatian seorang mertua. Hening menyelimuti kamar. Hanya terdengar suara napas Rani yang berat. Tatapan mata mereka sempat bertemu, dan di momen itu, Rani merasa jantungnya hampir berhenti. Ada jarak yang seharusnya tak boleh dilanggar. Tapi malam itu, jarak itu terasa begitu tipis. "Terima kasih, Pak," bisik Rani lirih, menahan air mata. Pak Surya hanya menunduk, menghela napas panjang. Ia tahu apa yang sedang mereka rasakan, tapi memilih diam. Malam itu, meski tubuh Rani masih lemah, hatinya justru semakin gelisah. Ia tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Perasaan yang berusaha ia hindari, kini semakin jelas, semakin nyata. Dan ia takut, suatu saat semuanya akan meledak. Beberapa hari setelah sakit, Rani mulai terlihat murung. Ia sering melamun di teras, menatap kosong ke arah halaman rumah.
Dani yang biasanya cuek, kali ini mulai merasa ada yang berbeda. Suaminya itu pulang lebih cepat dari biasanya, lalu duduk di samping Rani. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Sering diam, banyak melamun?" tanyanya dengan nada curiga. Rani terkejut, buru-buru tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek aja," jawabnya singkat. Tapi Dani tidak langsung percaya. Tatapannya menelusuri wajah istrinya, seperti mencoba mencari kebohongan. "Capek atau ada yang kamu sembunyikan dari aku?" katanya lagi, lebih menekan. Pertanyaan itu membuat jantung Rani berdebar keras. Ia takut wajahnya membeberkan rahasia yang selama ini ia pendam. Bayangan perhatian Pak Surya, tatapan hangatnya, dan malam ketika pria itu merawatnya. Semua berkelebat di pikirannya. Rani menunduk, tak berani menatap mata suaminya. "Kenapa kamu nggak jawab?" suara Dani meninggi. Rani langsung panik, buru-buru menepuk tangan suaminya. "Mas, beneran nggak ada apa-apa. Aku cuma lagi kangen sama ibu di kampung," katanya, mencoba mengalihkan. Dani terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Kalau memang begitu, jangan bikin aku curiga." Ia berdiri, meninggalkan Rani sendirian di teras. Begitu Dani masuk ke kamar, air mata Rani langsung jatuh. Ia sadar, kebohongan pertama pada suaminya sudah keluar dari mulutnya. Dan semakin ia menutup-nutupi, semakin ia merasa terjebak dalam hubungan yang berbahaya dengan ayah mertuanya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Rani. Ia berusaha keras menjaga jarak dengan Pak Surya, tapi kenyataan berkata lain. Hampir setiap kali ia keluar rumah, selalu saja ada momen kebersamaan yang tak bisa dihindari. Entah itu sekadar berbincang di teras, atau saat Pak Surya menemaninya berbelanja kebutuhan rumah. Sayangnya, kebersamaan itu tak luput dari mata tetangga. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Itu si Rani kok sering banget kelihatan sama mertuanya, ya?" gumam salah satu ibu-ibu sambil melirik tajam. Bisikan itu cepat menyebar, berubah jadi gosip yang semakin liar. Rani mulai merasa terpojok. Setiap kali keluar rumah, tatapan aneh dari orang sekitar seolah menuduh dirinya. Hatinya gelisah, tubuhnya tegang, tapi ia tak punya keberanian untuk membicarakannya dengan siapapun. Bahkan dengan suaminya sendiri, ia tak sanggup. Suatu sore, ketika Rani duduk di teras sambil menyiapkan teh, Pak Surya datang menghampiri. "Kamu kelihatan murung. Ada apa?" tanyanya. Rani menunduk, mencoba menguasai diri. "Orang-orang mulai ngomongin kita, Pak," suaranya nyaris berbisik. Pak Surya menatapnya dalam. "Biarin aja. Jangan terlalu dipikirin. Mereka cuma iri," ucapnya tenang. Namun jawaban itu justru membuat Rani semakin panik. Ia tahu gosip kecil bisa jadi api besar. Dan kalau sampai Dani mendengar, semua bisa berantakan. Rani ingin menjauh, tapi justru di saat gosip mulai menyebar, sikap Pak Surya semakin berani. Ia lebih sering menemaninya, seakan tidak peduli pada tatapan orang lain. Malam itu, Rani sulit tidur. Ia sadar, apa yang dulu hanya jadi rahasia batin, kini mulai jadi pembicaraan orang banyak. Rahasianya perlahan bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu suasana rumah besar begitu sunyi. Dani belum pulang, sementara anggota keluarga lain sudah masuk ke kamar masing-masing. Rani duduk sendirian di ruang tamu, matanya kosong menatap gelas teh yang sudah dingin. Hatinya gelisah, pikirannya penuh dengan gosip yang semakin hari makin menyudutkan dirinya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Pak Surya muncul dari arah ruang kerja, mengenakan kemeja santai. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Rani yang tampak gelisah. "Kamu nggak tidur?" tanyanya pelan. Rani menggeleng. "Nggak bisa, Pak." Pak Surya duduk di kursi seberang. Hening cukup lama, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu ia berkata dengan nada rendah, hampir berbisik, "Rani, aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa terus pura-pura." Ucapan itu membuat tubuh Rani kaku. Jantungnya berdetak kencang, matanya membesar menatap Pak Surya. "Maksudnya, Pak?" tanyanya gugup. Pak Surya menunduk sebentar, lalu menatap Rani lekat-lekat. "Aku nggak bisa lagi anggap kamu cuma menantu. Setiap hari aku berusaha jaga jarak, tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar kalau perasaan ini nyata." Rani tercekat. Ia ingin marah,
ingin mengatakan bahwa semua ini tak seharusnya. Tapi bibirnya keluh. Karena dalam hatinya, kalimat itu sama persis dengan apa yang ia rasakan selama ini. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, kita nggak boleh." Suaranya bergetar. Tapi di dalam hatinya, ada kelegaan aneh. Akhirnya ada yang berani mengucapkan perasaan yang selama ini hanya jadi rahasia. Malam itu, tidak ada jawaban pasti. Hanya tatapan panjang dan air mata yang menandai sebuah batas yang hampir sepenuhnya runtuh. Sejak malam pengakuan itu, hubungan Rani dan Pak Surya berubah. Tidak ada kalimat cinta yang terang-terangan, tapi bahasa tubuh mereka berbicara lebih banyak. Tatapan yang lebih lama dari biasanya, senyum samar yang hanya mereka pahami, hingga percakapan singkat yang terasa penuh makna tersembunyi. Di meja makan, ketika keluarga berkumpul, Rani semakin gugup. Ia bisa merasakan mata Pak Surya yang sesekali melirik, lalu berpaling seolah tak terjadi apa-apa. Dani tidak menyadari, terlalu sibuk dengan ponselnya. Tapi ibu mertua beberapa kali menatap heran, seolah menyadari ada sesuatu yang aneh di antara mereka. Hari-hari pun terasa semakin menegangkan. Rani berusaha menghindar, namun takdir selalu mempertemukan. Saat di dapur, tiba-tiba Pak Surya masuk dan berdiri terlalu dekat. Saat di halaman, tangan mereka hampir bersentuhan ketika sama-sama meraih sesuatu. Semua kejadian kecil itu membuat jantung Rani berdebar, sekaligus menimbulkan rasa takut. Ia tahu, apa yang terjadi sudah melewati batas. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat tarikannya. Kadang, ia merasa seperti orang lain yang tak lagi bisa mengendalikan diri. Keluarga besar mulai curiga. Beberapa kali, ada yang melontarkan pertanyaan singkat. "Rani, kamu kelihatan sering sama bapak, ya?" Pertanyaan yang membuat Rani salah tingkah. Wajahnya memerah, dan hanya bisa tersenyum kaku. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar bayangan atau perasaan samar. Semua sudah terlalu nyata, terlalu dekat, dan hanya menunggu waktu sebelum rahasia itu benar-benar terbongkar. Hari itu sore menjelang malam. Hujan baru saja reda, udara di rumah besar itu masih lembab. Rani masuk ruang kerja Pak Surya, membawa beberapa dokumen tagihan yang diminta mertua. Pintu setengah terbuka, cahaya lampu temaram membuat suasana terasa lebih tenang. Pak Surya menerima dokumen itu, lalu mengajak Rani duduk sebentar. "Kamu kelihatan lelah, sudah makan?" Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Rani menggeleng, mencoba tersenyum. Obrolan ringan pun terjadi, tapi ada ketegangan yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka duduk agak dekat, terlalu dekat untuk ukuran mertua dan menantu. Tatapan Pak Surya dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tertahan. Rani menunduk, hatinya berdegup cepat. Ia tahu mereka berbahaya jika terus begini, tapi kaki seolah tak mampu berdiri meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, pintu didorong keras dari luar. Dani berdiri di sana, wajahnya penuh amarah. "Kalian ngapain di sini berdua?" Suaranya lantang, membuat Rani terlonjak kaget. Rani buru-buru berdiri, wajahnya pucat. Enggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma ngasih dokumen," jawabnya terbata. Tapi Dani tidak percaya begitu saja. Tatapannya bergantian menyorot Rani dan ayahnya. "Kenapa kalian harus berdua? Kenapa pintu ditutup?" Pak Surya mencoba tenang. "Dani, jangan berpikir macam-macam. Ayah cuma bicara sebentar sama Rani." Namun kata-kata itu justru membuat situasi semakin panas. Dani mengepalkan tangan, rahangnya menegang. "Bicara? Atau ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari aku?" Keheningan menyeruak, hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap. Rani berdiri di antara dua pria yang sama-sama penting dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat mulai berada di ujung jurang. Suasana rumah malam itu berubah menjadi medan perang. Setelah insiden di ruang kerja, Dani tidak bisa menahan emosinya lagi. Suara pintu dibanting keras, membuat seluruh penghuni rumah terkejut. Ibu mertua bergegas keluar kamar, sementara Rani hanya bisa berdiri dengan wajah pucat. "Apa-apaan ini, Mas?" tanya Rani dengan suara bergetar. Tapi Dani tidak menjawab. Ia menatap ayahnya dengan sorot mata penuh amarah. "Aku harus percaya apa? Pak? Aku lihat sendiri kalian berdua di ruangan itu, terlalu dekat untuk ukuran mertua dan menantu."
Pak Surya mencoba menenangkan. Dani, tolong tenang dulu. Kamu salah paham. Tidak ada yang terjadi. Namun Dani membanting meja. Suaranya meninggi. Salah paham? Aku bukan anak kecil, Pak. Aku ayahmu atau musuhmu sekarang. Kata-kata itu mengguncang suasana. Ibu mertua berdiri di antara mereka, mencoba meredam. Sudahlah, jangan ribut di depan orang banyak, pintanya. Tapi Dani tidak peduli. Pandangannya beralih ke Rani yang berdiri ketakutan. Kamu juga. Selama ini kamu kira aku nggak lihat perubahanmu? Melamun, sering menghindar, sekarang ketahuan duduk berdua sama bapak. Air mata Rani jatuh deras. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Semua yang dikatakan Dani seolah benar, meski tidak sepenuhnya. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Pak Surya menghela napas berat, mencoba menahan diri. Dani, jangan tuduh istrimu sembarangan. Namun kalimat itu justru membuat amarah Dani semakin membara. Kenapa bapak selalu belain dia? Malam itu, dinding rumah besar itu bergema oleh teriakan dan tangisan. Semua rahasia yang selama ini disimpan rapat kini berada di ambang kehancuran. Tidak ada lagi ruang aman. Yang tersisa hanya kecurigaan, amarah, dan luka yang semakin dalam. Setelah pertengkaran besar malam itu, rumah yang dulu hangat berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan. Dani memilih tidur di kamar tamu, menolak berbicara dengan Rani. Ibu mertua hanya bisa diam, menahan kecewa yang tidak diucapkan. Sementara Pak Surya mengurung diri di ruang kerjanya, wajahnya muram, seolah kehilangan wibawa sebagai kepala keluarga. Rani merasa terhimpit. Setiap langkahnya terasa salah. Ia ingin menjelaskan, tapi bagaimana mungkin? Kata-kata tidak lagi bisa dipercaya. Semua sudah terlanjur rusak. Tatapan Dani yang penuh kebencian membuat dadanya sesak. Malam berikutnya, Rani duduk sendirian di teras. Hujan turun pelan, membasahi tanah dan menambah berat pikirannya. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia sadar, hubungannya dengan Pak Surya bukan sekadar salah, tapi juga menghancurkan semua orang. Dani, suaminya, tidak pantas menanggung luka sebesar ini. Pak Surya datang menghampiri, duduk di sampingnya. Rani, kalau kamu mau, ayah bisa bicarakan semuanya. Biar aku yang tanggung jawab. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Rani menggeleng, menatap lurus ke depan. Enggak, Pak. Semakin kita bicara, semakin semua hancur. Aku yang harus pergi. Keputusan itu menampar keduanya. Pak Surya terdiam, matanya memerah. Dani yang diam-diam mendengar dari balik pintu, semakin terpukul. Ia ingin marah, tapi hatinya juga hancur. Keesokan harinya, Rani benar-benar pergi. Membawa satu koper kecil, meninggalkan rumah besar itu tanpa pamit panjang. Hanya ada air mata dan langkah berat yang menjauh. Dan sejak hari itu, rumah Pak Surya tidak pernah sama lagi. Kepercayaan retak, cinta berubah menjadi luka. Rani memilih menghilang, meninggalkan tanda tanya yang tak akan pernah terjawab. Apakah semua itu benar cinta, atau hanya kesalahan terbesar yang tak termaafkan? Pelajaran berkesan dari kisah ini adalah, sebesar apapun rasa yang muncul, hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan hanya akan melahirkan luka. Godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat sekalipun, tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Sekali melangkah salah, bukan hanya diri sendiri yang hancur, tapi juga keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Kesetiaan dan kejujuran adalah pondasi yang tidak bisa ditawar dalam sebuah rumah tangga. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.